Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Dwi Jayanti dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Ibu Eka Prasetyawati, yang mana saya mengambil judul Pendidikan Perempuan Perspektif Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Baik, di sini jelaskan. Melihat sejarah umat manusia, hampir di belahan bumi manapun menyatakan bahwa posisi perempuan dianggap sebagai makhluk kedua setelah kaum laki-laki. Dalam sejarah Yunani kuno misalnya, perempuan dianggap tidak lebih dari sekedar komoditi. Di kalangan elit, perempuan disekap di istana, dan di kalangan bawah, perempuan menjadi komoditi yang dapat diperjualbelikan. Peran perempuan dalam pendidikan anak sangatlah besar, yang akan membawanya pada pertumbuhan dan perkembangan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang saleh, cerdas, dan terampil. Seorang ibu merupakan tokoh sentral dalam pendidikan anak. Ibu menjadi suri teladan bagi anak-anaknya, terutama dalam sosialisasi norma-norma sosial anak. Orang pun sering mengatakan bahwa jika kita durhaka kepada ibu, nanti akan masuk neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai pendidik. Jika ibunya baik, sholihah, beriman, terampil, dan mampu mendidik anaknya ke jalan yang benar, maka anaknya akan menjadi sholih juga. Karena seorang ibu adalah madrasatul ula bagi anaknya. Pada dasarnya, seorang ibu harus menjadi pendidik. Ia harus mendidik anak-anaknya kelak. Untuk itu, dia harus mendidik dirinya dahulu supaya mau melaksanakan tugasnya sebagai pendidik untuk anak-anaknya. Islam diturunkan di dunia ini sebagai rahmat ke seluruh alam, termasuk kepada perempuan. Dalam memandang posisi perempuan pada masa pra-Islam, mayoritas intelektual dan sejarawan, terutama dari kalangan Islam, melihat perempuan sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang tidak berharga, menjadi bagian dari laki-laki. Keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya boleh ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjualbelikan atau dapat diwariskan atau dimarginalkan, serta pandangan-pandangan lainnya yang menegasikan posisi perempuan sebagai kaum yang lemah. Semenjak Islam datang dengan membawa pesan moral kemanusiaan yang tidak ada tandingannya dalam agama maupun, ia tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu tirani kemanusiaan. Jika melihat hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan pemikiran Quraisy Shihab tentang perempuan, tidak bisa dilepaskan dari buku yang berjudul Tafsir Al-Misbah, seperti artikel yang ditulis oleh Nakiyah dengan judul Muhammad Quraisy Shihab menggugat biar gender pada ulama, yang berkesimpulan bahwa pemikiran Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah merupakan kritik terhadap mufasir yang cenderung subjektivitas dalam menafsirkan teks agama tentang perempuan. Lain halnya dengan Atik Wartini yang menulis artikel dengan judul Tafsir Feminis Muhammad Quraisy Shihab telaah ayat-ayat gender dalam Tafsir Al-Misbah, yang memberikan kesimpulan bahwa Quraisy Shihab berusaha menekankan bahwa diturunkannya Al-Quran adalah untuk mengikis segala perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab hendak menempatkan perempuan dalam bingkai yang sama dengan laki-laki. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dengan lebih dalam lagi tentang pendidikan perempuan menurut pandangan Muhammad Quraisy Shihab. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, perempuan juga memiliki derajat sama dengan laki-laki, yang menurut ilmu pengetahuan, dan ini juga dibuktikan dan sudah dibuktikan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis, juga dalam sejarah Nabi Muhammad, di mana pada waktu itu perempuan banyak yang berilmu. Bahkan sebagai perawi hadis, sejarah membuktikan bahwa banyak perempuan yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga menjadi rujukan sekian banyak tokoh laki-laki. Maka dari itu, konsep pendidikan perempuan ke depan menurut Muhammad Quraisy Shihab dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan perempuan, dengan merujuk kepada ayat 2 surah Al-Jumu'ah yang artinya,
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kitab dan hikmah al-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Muhammad Quraisy Shihab berpendapat bahwa Rasulullah SAW yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima Al-Quran bertugas untuk menyampaikan petunjuk pada orang-orang yang bertakwa sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah yang dalam ayat 2 mensucikan dan mengajarkan manusia. Mensucikan dapat identikan dengan mendidik, sedangkan mengajar tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika secara fisika. Yang kedua yaitu metode pendidikan perempuan. Dalam hal ini Muhammad Quraisy Shihab Al-Quran memandang dalam mengarahkan pendidikannya kepada manusia, khususnya kepada perempuan, sebagaimana di atas. Karena itu materi-materi pendidikan perempuan hampir selalu mengarah kepada jiwa, akal, dan raga manusia. Menurutnya, penyajian materi pendidikannya, Al-Quran membuktikan kebenaran materi tersebut melalui pembuktian-pembuktian, baik dengan argumentasi yang dikemukakannya maupun yang dapat dibuktikan sendiri oleh manusia atau peserta didik melalui penalaran akhlaknya. Dari hasil analisis tentang pendidikan perempuan menurut Muhammad Quraisy Shihab dapat diketahui, yaitu yang pertama bahwa pendidikan perempuan harus lebih ditekankan pada prinsip saling berbagi dalam meningkatkan kualitas, bukan kompetensi untuk menang dan kalah, sehingga perempuan tidak lagi terjerumus pada adu domba kaum patriarki dan perempuan akan lebih melihat laki-laki sebagai partner untuk berkarya. Yang kedua, kontinu melakukan pemberdayaan baik dilakukan secara formal maupun non-formal, seperti melakukan pengajian rutin, membuka kursus keterampilan, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan penguatan dengan materi agama, sebab materi agama bagi perempuan merupakan kebutuhan untuk lebih meningkatkan martabatnya sebagai manusia dan sebagai tuntunan selama hidup ke arah yang lebih mulia. Yang keempat, dimulai sejak dini. Ini senada dengan sabda Nabi yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan mulai dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahkan akan lebih dini jika dimulai sejak dalam kandungan. Hal ini dilakukan agar nantinya perempuan akan tumbuh pandai, terampil, kuat, dan beriman sebagaimana laki-laki. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa Quraisy selain terlibat aktif dalam berbagai kegiatan hubungan dengan pengembangan dan khususnya pendidikan perempuan, juga memilih pemikiran yang berkaitan dengan pendidikan khususnya pendidikan perempuan. Selain berbicara tentang tujuan pendidikan dan metode pendidikan, juga berbicara tentang sifat pendidikan. Ketiga aspek ini termasuk masalah yang paling penting dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pendidikan perempuan. Aspek-aspek pendidikan lainnya seperti aspek guru, sarana, materi pengajaran, lingkungan pendidikan juga tak kalah penting dalam mewujudkan pendidikan yang baik. Untuk itu, secara garis besar, pendidikan perempuan menurut Quraisy Shihab dapat disimpulkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kesetaraan, yang kedua yaitu kebebasan, yang ketiga yaitu demokrasi, dan yang terakhir yaitu keadilan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.